Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Pembangunan Masjid Nabawi menjadi langkah pertama yang dilakukan Rasulullah setibanya di Madinah. Beliau ingin menjadikan Madinah sebagai negara yang dibangun dengan pondasi keberkahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka kaum Muhajirin dan kaum Ansor bahu-membahu dalam proses pembangunan masjid. 1 Hijriah merupakan tahun yang penting dalam sejarah Islam karena menandai peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah. Setelah peristiwa ini, penghitungan tahun kenabian diganti dengan istilah tahun Hijriah. Kelak pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, tahun hijrahnya Rasulullah menjadi awal penghitungan kalender Hijriah yang dimulai dari bulan Muharram. Hingga kini umat Islam di seluruh dunia memperingati 1 Muharram sebagai tahun baru Islam atau tahun baru Hijriah. Sebelum adanya Masjid Nabawi, Rasulullah sholat di mana saja asalkan tempat tersebut terhindar dari najis, maka sah digunakan sebagai tempat sholat. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat di kandang kambing. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih yang diriwayatkan Abu Daud nomor 184, Rasulullah pernah bersabda, "Silakan sholat di kandang kambing, karena di sana mendatangkan keberkahan atau ketenangan." Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, Rasulullah berkeinginan untuk membangun sebuah masjid yang memiliki banyak fungsi, jadi tidak terbatas sebagai tempat sholat. Namun, masjid tersebut bisa digunakan sebagai markas dakwah Islam di Madinah. Atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, unta yang dikendarai oleh Rasulullah menunjukkan lokasi tempat pembangunan Masjid Nabawi. Unta tersebut berhenti tepat di depan pekarangan rumah Abu Ayyub. Kemudian Rasulullah mencari pemilik tanah lokasi akan dibangunnya Masjid Nabawi. Ternyata tanah tersebut milik Suhail dan Sahil, 2 anak yatim yang dirawat oleh As'ad bin Zurarah. "Apakah kalian berdua pemilik tanah ini? Aku ingin membelinya untuk lokasi pembangunan masjid." "Anda tidak perlu membelinya, wahai Rasul. Kami akan memberikan tanah ini kepada Anda dengan senang hati." Kali ini Rasulullah menolak hadiah yang diberikan kepada beliau. Hal ini dikarenakan Rasulullah ingin beramal menggunakan harta yang beliau miliki. "Maaf sekali, kali ini aku tidak bisa menerima hadiah dari kalian." Setelah mencapai kesepakatan harga antar kedua belah pihak, akhirnya tanah milik Suhail dan Sahil resmi dibeli oleh Rasulullah. Sebelumnya tanah tersebut biasa digunakan sebagai tempat mengeringkan kurma. Keesokan harinya, Rasulullah memulai proses pembangunan masjid. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah meratakan tanah dengan menebang pohon kurma, lalu memindahkan kuburan tua milik kaum musyrikin yang terletak di dekat lokasi pembangunan masjid. Wahai sahabatku, alangkah baiknya jika pepohonan kurma ini ditebang, lalu kuburan tua itu dipindahkan ke tempat lain. Kita membutuhkan tanah yang luas untuk membangun masjid. "Baik, wahai Rasul, akan segera kami bereskan semuanya." Selama proses pembangunan, Rasulullah turun langsung ke lapangan. Beliau membantu para pekerja dengan mengangkat bebatuan yang dijadikan pondasi masjid. Para sahabat yang menyadari perbuatan Rasulullah tersebut segera menghentikan beliau. Namun beliau tetap bersikeras untuk membantu. Tidak jauh dari lokasi pembangunan, beberapa pekerja tampak ada yang lesu dan tidak bersemangat. "Hai, kawan, lihat yang dilakukan Rasulullah itu. Aku sungguh merasa malu pada diriku sendiri sekarang." Jika hanya duduk dan melihat, sedangkan Rasulullah terus bekerja, kita benar-benar telah berbuat zalim. Baiklah, mari kita kumpulkan semangat lagi untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya. "Ayo, semangat!" Mereka mulai bersyair untuk menambah semangat dalam bekerja. Rasulullah juga terus memompa semangat para pekerja dikala semangat mereka mulai mengendur. Sesungguhnya, pikulan orang-orang yang bersusah payah dalam membangun masjid lebih baik dari pikulan orang-orang yang membawa kurma dari Khaybar.
Ya Allah, tidak ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan akhirat. Maka berikan rahmat dan ampunan bagi kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Seorang sahabat bernama Amr bin Yasir menarik perhatian beliau. Ia terlihat bekerja lebih keras daripada sahabat yang lain. Wahai Amr, mengapa engkau tidak seperti teman-temanmu yang hanya mengambil satu buah batu bata? Aku menginginkan pahala lebih dari Allah, wahai Rasul. Wahai putra Sumayyah, orang-orang mendapat satu pahala, engkau mendapat 2 pahala. Masjid Nabawi di awal pembangunannya didirikan dengan sangat sederhana. Pondasi masjid berasal dari bebatuan yang keras, dindingnya dari batu bata yang dibuat dari tanah liat. Tiang-tiang masjid berasal dari batang kurma, sedangkan untuk atapnya diambilkan dari pelepah daun kurma. Masjid Nabawi memiliki 3 pintu masuk yang dibuat dengan sederhana. Pintu yang seringkali dimasuki oleh Rasulullah adalah pintu yang berada di arah timur, atau disebut juga Bab Utsman atau Bab An-Nabi. Sedangkan pintu yang berada di sebelah barat dinamai Bab Atikah. Lalu pintu ketiga yang berada di sebelah selatan dinamai Bab Umar. Selama kurang lebih 12 hari, akhirnya pembangunan Masjid Nabawi rampung dengan penampakan yang sederhana. Masjid ini juga belum dipasang lantai, jadi kaum muslimin sholat dengan beralaskan tanah. Bahkan pintu masjid dibuat dengan sangat sederhana. Tidak semua dari kaum muhajirin bisa membangun rumah di Madinah. Hal ini disebabkan karena harta yang mereka miliki telah dirampas oleh kaum kafir Quraisy sewaktu berhijrah. Oleh sebab itu, sebagian dari kaum muhajirin terpaksa tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai Ahlu Suffah atau orang yang tidak memiliki rumah. Rasulullah sangat memperhatikan kesejahteraan kaum muhajirin. Tentunya tidak mudah bagi mereka untuk menyesuaikan diri hidup di tempat yang baru. Apalagi mayoritas penduduk Mekah adalah pedagang, bukan petani seperti penduduk Madinah. Disinilah tugas Rasulullah untuk membina para ahlu suffah dibantu dengan para sahabat lainnya. Tidak hanya menampung para ahlu suffah, Masjid Nabawi juga berfungsi sebagai tempat berdiskusi antar sahabat, arena latihan bela negara, tempat pengobatan orang sakit, bahkan sebagai tempat tahanan. Setelah Masjid Nabawi berdiri, Rasulullah membangun ruangan sebagai tempat tinggal istri-istri beliau. Letaknya di perkampungan Bani An-Najjar yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Ruangan ini dibangun dengan material yang sama yang digunakan dengan pembangunan masjid. Meskipun ruangan dibangun dengan sangat sederhana, Saudah dan Aisyah tidak mengeluh sedikit pun kepada Rasulullah. Mereka belajar dari Rasulullah untuk hidup sederhana di dunia yang akan mereka tinggalkan. Demikianlah akhir kisah pembangunan Masjid Nabawi di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita berlomba-lomba dalam beribadah, beramal solih, dan bekerja dengan niat mencari keridhaan Allah. Dan kedua, barang siapa yang membangun masjid di dunia, meskipun kecil, maka Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun sebuah masjid di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan adanya persaudaraan khusus ini, kedua kaum saling melengkapi satu sama lain. Kaum Ansor dengan sikapnya yang lebih mementingkan kebutuhan kaum Muhajirin. Begitu juga dengan kaum Muhajirin yang mampu menjaga diri untuk tidak memanfaatkan kebaikan dari kaum Ansor. Sebenarnya persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor telah terjalin sejak peristiwa Baiat Aqabah di Mekah. Kaum Ansor berjanji untuk setia membela Nabi Muhammad dan agama Islam. Namun baru setelah peristiwa hijrah, persaudaraan antara kedua kaum ini
terwujud secara nyata. Julukan Ansor disematkan kepada orang-orang Muslim Madinah yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah setelah peristiwa hijrah. Arti kata Ansor adalah penolong. Kaum Ansor berkenan menolong kaum Muhajirin untuk tinggal di tanah kelahiran mereka dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun. Sedangkan kata Muhajirin merupakan julukan bagi orang-orang Muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah. Rasulullah sendiri termasuk ke dalam kelompok Muhajirin. Atas perintah Allah, kaum Muhajirin rela meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah. Walaupun pada awalnya peristiwa hijrah ini terjadi agar kaum Muhajirin dapat terbebas dari gangguan kaum musyrik Quraisy. Bagi kaum Muhajirin, tahun pertama menetap di Madinah bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar dari mereka merasa kesulitan dalam beradaptasi. Pertama, kaum Muhajirin tidak membawa perbekalan harta yang banyak. Jika mereka membawanya, harta mereka akan dirampas oleh kaum musyrik Quraisy di tengah perjalanan ke Madinah. Padahal untuk dapat bertahan hidup di Madinah, kaum Muhajirin membutuhkan modal. Mengingat bahwa keahlian orang-orang dari Mekah adalah berdagang, bukan berkebun atau bidang pertukangan seperti yang kebanyakan dilakukan penduduk Madinah. Kedua, kaum Muhajirin merasakan kesepian dan ketakutan selama tinggal di tempat baru. Beberapa di antara mereka ada yang berhijrah sendirian, sementara anggota keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Ketiga, kaum Muhajirin harus menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah yang berbeda dengan cuaca di Mekah, yaitu sangat dingin ketika musim dingin dan sangat panas ketika memasuki musim panas. Rasulullah SAW menyadari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Kemudian beliau berinisiatif untuk menjalin persaudaraan khusus di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Peristiwa ini terjadi di rumah salah satu sahabat bernama Anas bin Malik. Rasulullah berharap dengan adanya persaudaraan khusus ini, kedua kaum saling tolong-menolong. Maka kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin dapat teratasi sedikit demi sedikit dengan bantuan kaum Ansor. Rasulullah melakukannya di rumah Anas bin Malik. Hendaknya kalian saling bersaudara dua orang. Rasulullah mempersaudarakan sekitar 80 orang yang dipilih secara langsung oleh beliau. Satu orang dari kaum Muhajirin dan satu lagi dari kaum Ansor. Beberapa di antaranya yaitu Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khorijah bin Zaid. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Salman al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Dan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Ia menawarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, ambillah separuh dari harta yang aku miliki. Sesungguhnya hartaku paling banyak di kalangan kaum Ansor. Terima kasih atas tawaranmu, wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi harta yang engkau miliki. Namun, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana letak pasar tempat orang-orang Madinah biasa berjual beli? Iya, tentu saja. Akan aku tunjukkan kepadamu. Ikuti aku. Sa'ad bin Robi menunjukkan pasar Bani Koinuko yang biasa dikunjungi oleh para penduduk Madinah. Di sebelah sana ada pasar yang sangat ramai. Kami menyebutnya Pasar Bani Koinuko karena penjualnya kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi Bani Koinuko. Engkau bisa menemukan kebutuhan pokok dan lainnya di pasar ini. Latar belakang Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang cerdas. Maka tidak sulit baginya untuk memulai sebuah bisnis di tempat baru. Esok hari, Abdurrahman tampak membawa beberapa liter minyak samin dan keju dari pasar. Bahkan di hari setelahnya,
ia mulai berjualan di pasar yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Robi tersebut. Di tempat lain, kaum Ansor yang bekerja di kebun menawarkan sebagian lahan mereka untuk diberikan kepada kaum Muhajirin. Wahai Rasulullah, ambillah setengah dari kebun kurma yang kami miliki. Dengan begitu, saudara-saudara kami dari Mekah tidak akan kelaparan. Benar sekali, wahai Rasul. Kami tidak merasa keberatan sama sekali. Tidak perlu, bahan makanan yang kalian berikan sudah cukup bagi kami. Jika diperbolehkan, izinkan kami untuk bergabung dengan kalian saat panen tiba. Oh, tentu. Kami sangat senang mendengarnya. Hal tersebut menunjukkan kemurahan hati kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang datang ke Madinah dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sikap orang-orang Ansor ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam persaudaraan ini berlaku pula ketetapan saling mewarisi harta, namun akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun kemudian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi meskipun mereka tidak saling mewarisi harta, namun hubungan persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tetap terjalin di atas akidah dan ukhuwah Islamiyah. Berkat adanya persaudaraan ini, Rasulullah SAW berhasil menghapuskan perbedaan di antara kedua kaum. Beliau juga menghilangkan kesombongan atas perasaan satu kaum yang merasa lebih baik dari kaum lainnya. Setelah ini, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengadakan sensus penduduk. Tujuannya untuk menghitung jumlah orang-orang Muslim yang tinggal di Madinah. Jumlah kaum Muslimin di Madinah pada tahun pertama Hijrah adalah sekitar 1.500 orang. Dengan jumlah tersebut, para sahabat yakin dan siap membantu Rasulullah untuk mempertahankan Madinah dari berbagai serangan. Demikianlah sebagian kisah tentang persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, persaudaraan yang dibangun dengan dasar keimanan mampu mengalahkan persaudaraan sedarah. Kedua, hijrah ke Madinah merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah untuk mencari lahan dakwah yang lebih baik dengan format dan suasana yang baru. Dan ketiga, hendaknya sesama muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan agar tercipta kerukunan dan kebermanfaatan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan sebuah perjanjian tertulis yang dibuat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dipatuhi seluruh kelompok masyarakat. Tujuannya agar tercipta keamanan dan kerukunan antar kaum Muslim, musyrik, dan Yahudi yang tinggal berdampingan di Madinah. Madinah bukanlah kota yang besar. Masyarakatnya dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, kaum muslim yang terdiri dari Muhajirin dan Ansor. Kelompok kedua, suku Aus dan suku Khazraj yang belum beriman atau masih musyrik. Dan kelompok ketiga, kaum Yahudi yang terdiri dari 3 klan, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh. Saat ini kelompok yang memegang kekuasaan terbesar di Madinah adalah kelompok pertama, kaum muslim.
Apalagi setelah peristiwa hijrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang peranan penting sebagai kepala agama sekaligus kepala pemerintahan di Madinah. Namun tidak semua orang menyukai kepemimpinan Rasulullah. Seorang musyrik bernama Abdullah bin Ubay memendam kebencian terhadap beliau. Hal tersebut dikarenakan dahulu setelah perang Bu'ats, suku Aus dan Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin Madinah. Sial, harusnya aku yang menjadi pemimpin di sini, bukan Muhammad. Abdullah bin Ubay merasa impiannya sebagai pemimpin Madinah hancur sejak hari pertama Rasulullah menginjakkan kaki di Madinah. Kemudian Abdullah bin Ubay berpura-pura masuk Islam. Orang seperti Abdullah bin Ubay ini digolongkan sebagai orang munafik. Meskipun jumlah kelompok kedua ini tidak banyak, mereka selalu berusaha mencari cara untuk menjatuhkan posisi Rasulullah. Di hadapan Rasulullah dan kaum muslim, mereka pura-pura bersikap baik, namun dari belakang menyimpan dendam yang besar. Kelompok ketiga yang terdiri dari orang-orang Yahudi sulit dilunakkan oleh Rasulullah. Yahudi yang tinggal di Madinah bukanlah orang Arab asli, walaupun mereka hidup ala Arab, berbahasa Arab, dan mengenakan pakaian Arab seperti orang Arab pada umumnya. Bahkan secara terang-terangan, mereka menghina bangsa Arab dan menganggap bahwa hanya orang-orang Yahudilah yang paling hebat. Mereka memanggil orang Arab dengan sebutan ummiyin atau kaum yang tidak pandai baca tulis. Hai orang-orang ummiyin, kalian sungguh terbelakang. Orang-orang Yahudi menganggap bahwa diri mereka diperbolehkan untuk mengambil harta orang-orang Arab, sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 75. Dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya 1 dinar, tidak dikembalikannya kepadamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan, tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummiyin. Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. Orang-orang Yahudi juga yang awalnya menyebarkan berita kepada masyarakat Madinah tentang turunnya Nabi terakhir. Namun anehnya mereka tidak mengakui Nabi Muhammad dan justru membenci beliau karena Nabi terakhir bukan berasal dari Bani Israel. 3 klan Yahudi yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizoh dulunya bersekutu dengan suku Aus dan suku Khazraj. Sebelum datangnya Islam, 3 klan inilah yang membangkitkan peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj, layaknya musuh dalam selimut. Kelompok ketiga, kaum Yahudi ini dikenal dengan kepintarannya dalam hal pekerjaan. Orang-orang Yahudi pandai memutar roda perdagangan, mengimpor kain, biji-bijian, khamr, serta mengekspor kurma, dan ahli dalam pekerjaan lainnya. Sedangkan masyarakat asli Madinah dimanfaatkan oleh mereka sebagai pekerja kasar dan dibayar rendah. Mereka juga menerapkan sistem riba yang diharamkan oleh Islam. Setelah datangnya Islam, Rasulullah mulai memperbaiki tata kehidupan masyarakat Madinah. Beliau mengajak mereka untuk bersikap amanah terhadap janji dan mencari harta dengan cara yang halal. Hal ini membuat orang-orang Yahudi geram. Apa-apaan sih Muhammad itu? Seenaknya saja ikut campur dalam urusan dagang kita. Kalau begini terus, keuntungan kita akan semakin sedikit atau malah bisa rugi. Walaupun kelompok ketiga ini kesal dengan tindakan Rasulullah, mereka tidak berani menampakkannya. Setidaknya pada tahun-tahun awal hijrah, mereka berpura-pura baik. Ditambah lagi ketika seorang ulama Yahudi bernama Abdullah bin Salam menyatakan diri masuk Islam. Suatu hari Abdullah bin Salam mendengar tentang kedatangan Rasulullah di Madinah. Ia bergegas menemui beliau dan mengajukan beberapa pertanyaan yang hanya dipahami oleh seorang nabi. Dengan mudah Rasulullah menjawab pertanyaan tersebut. Seketika itu pula Abdullah bin Salam masuk Islam.
Yahudi yang aku kenal adalah orang-orang yang suka berbohong. Jika mereka mendengar tentang keislamanku, pasti mereka tidak akan percaya. Mendengar ucapan Abdullah bin Salam tersebut, Rasulullah kemudian mengutus seseorang untuk mendatangkan orang-orang Yahudi di kediaman beliau. Sementara itu Abdullah bin Salam tidak menampakkan dirinya. Aku ingin bertanya, bagaimana kedudukan Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Dia orang yang paling banyak ilmunya di antara kami. Dia juga orang yang paling baik di antara kami serta pemimpin kami. Lalu Rasulullah melanjutkan pertanyaan berikutnya. Lantas, apa pendapat kalian jika sekarang ia masuk Islam? Itu tidak mungkin terjadi. Ya, dia tidak akan pernah melakukan hal itu. Aku sangat mengenal Abdullah dengan baik. Tiba-tiba Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya dan bersyahadat di hadapan orang-orang Yahudi. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang Yahudi yang mendengar kesaksian ulama mereka seakan tidak percaya dan menyanggahnya. Tidak, engkau tidak benar-benar mengatakannya. Engkau pasti sedang berdusta. Keberadaan kaum Yahudi merupakan gangguan yang harus dihadapi oleh Rasulullah di dalam Madinah. Sedangkan gangguan dari luar berasal dari kaum musyrik Quraisy yang masih berupaya untuk menghancurkan kaum muslim, bahkan setelah mereka meninggalkan kota Mekah. Akibatnya kaum musyrik Quraisy mulai menghasut orang-orang Arab yang berkunjung ke Ka'bah untuk ikut mengucilkan kota Madinah. Menyadari permasalahan tersebut, Rasulullah tidak tinggal diam dan berinisiatif menulis sebuah perjanjian. Beliau sadar bahwa untuk berhadapan dengan kaum musyrik dan Yahudi tidak cukup hanya dengan lisan. Perjanjian tersebut dinamai Piagam Madinah. Beberapa di antaranya berisi tentang: pertama, setiap kelompok dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Kedua, dilarang menyakiti dan harus saling membantu antar kelompok dalam menghadapi musuh dari luar. Ketiga, Madinah adalah kota haram atau suci yang tidak boleh dihuni tanpa izin masyarakatnya. Selanjutnya, apabila terdapat perselisihan antara penanda tangan perjanjian ini, maka keputusan dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Demikianlah akhir kisah Piagam Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, hendaknya kita menaati pemimpin yang mengajak pada kebaikan serta hukum yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Dan kedua, hindari sikap sombong dan membanggakan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukainya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumandang azan pertama kali di Madinah. Tahun pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal di Madinah, terjadi perubahan dalam jumlah rakaat sholat 5 waktu. Awalnya jumlah rakaat sholat hanya 2 rakaat, kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Namun kini jumlah rakaat sholat zuhur, asyar, dan isya bertambah menjadi 4 rakaat. Sedangkan jumlah rakaat sholat subuh tetap 2 rakaat dan sholat maghrib tetap 3 rakaat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari nomor 3935. Pada awalnya sholat itu diwajibkan 2 rakaat. Kemudian setelah beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah, sholat diwajibkan menjadi 4 rakaat. Hanya saja ketentuan sholat untuk orang yang shofar seperti ketentuan sholat sebelumnya, yakni 2 rakaat untuk sholat yang 4 rakaat. Perubahan tersebut langsung diterapkan oleh Rasulullah ketika menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Beliau tegas dalam perkara ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Sholat berjamaah merupakan simbol persatuan umat Islam
yang memiliki pahala 27 derajat. Seiring bertambahnya jumlah kaum muslimin di Madinah, Rasulullah merasa kesulitan dalam mengumpulkan mereka dalam satu waktu sholat. Selama ini, kaum muslimin akan berkumpul di sekitaran Masjid Nabawi apabila telah masuk waktu sholat. Lalu imam akan memulai sholat ketika sebagian besar jamaah telah berkumpul. Namun tak jarang ada beberapa orang jamaah yang tertinggal sholatnya. Jarak antar rumah yang saling berjauhan dan minimnya alat komunikasi menjadi penyebabnya. Keadaan ini lama-lama mengusik ketenangan kaum muslimin. Suatu ketika, beberapa dari mereka mengeluh kepada Rasulullah. Wahai Rasul, sepertinya kita membutuhkan sebuah alat untuk memberitahu masuknya waktu sholat agar tidak ada jamaah yang terlambat. Ya, sebuah ide yang bagus. Lantas, benda apa yang bisa kita pakai? Bagaimana jika kita gunakan lonceng atau trompet? Carikan aku penanda yang lain. Alasan Rasulullah tidak menyetujui lonceng atau trompet sebagai penanda masuknya waktu sholat karena hal tersebut menyerupai kebiasaan orang-orang Nasrani atau Yahudi dalam memanggil kaumnya untuk beribadah. Sementara waktu, tidak ada solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Maka setiap Rasulullah memanggil orang-orang untuk sholat atau berkumpul, beliau akan mengucapkan kalimat berikut. As-sholatu jami'ah. Namun kalimat tersebut tidak berlaku lagi setelah disyariatkannya azan. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Zaid lewat mimpinya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud. Dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbihi radhiyallahu anhu, ia berkata, "Waktu saya tidur saya bermimpi, ada seseorang mengelilingi saya seraya berkata, 'Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar.' Lalu ia mengucapkan azan 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali kecuali qad qamatis shalah." Ia berkata, "Ketika telah subuh, aku menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bersabda, 'Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar.'" Keesokan harinya, Abdullah bin Zaid menemui Rasulullah untuk menceritakan perihal mimpinya semalam. Ini adalah mimpi yang benar. Insya Allah, ajarkanlah kepada Bilal bin Rabah apa yang dalam mimpimu karena ia memiliki suara lantang dan merdu. Baik, wahai Rasul. Kala itu siang hari, ketika Umar bin Khattab yang sedang berada di rumah mendengar lafaz azan yang dikumandangkan oleh Bilal. Lalu Umar buru-buru pergi menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Rasul, sungguh aku telah melihat dalam mimpiku apa yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid. Alhamdulillah. Sejak saat inilah Madinah menjadi negara pertama yang mengumandangkan azan di dunia. Selain Bilal bin Rabah, muazin Rasulullah selama di Madinah adalah Abdullah bin Ummi Maktum, seorang buta yang telah mengubah sikap Rasulullah dan menjadi sebab turunnya surat Abasa ayat 1 hingga 16. Demikianlah akhir kisah kumandang azan pertama kali di Madinah. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, azan merupakan syiar Islam yang menandakan masuknya waktu sholat. Kedua, hendaknya menghentikan segala aktivitas ketika azan berkumandang seraya menjawabnya. Dan ketiga, setiap makhluk Allah seperti jin, manusia, atau lainnya yang mendengar azan akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Hal inilah yang menambah berat timbangan kebaikan seorang muazin. Wallahu a'lam bishawab. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perubahan kiblat umat Islam. Tahun kedua di Madinah,
Sebelum peristiwa Perang Badar, turun syariat Islam yang berkaitan dengan perubahan kiblat. Kiblat artinya arah yang dituju kaum muslimin ketika melaksanakan sholat. Selama ini kaum muslimin sholat menghadap ke arah utara, yaitu ke arah Baitul Maqdis. Ketika turun perintah sholat, setahun sebelum peristiwa hijrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka kiblat pertama umat Islam adalah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa yang berada di Palestina. 3 bangunan suci umat Islam adalah Masjidil Aqsa di Palestina, Masjidil Haram di Mekah, dan Masjid Nabawi di Madinah. Sedangkan Ka'bah yang dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam merupakan bagian dari Masjidil Haram. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam sangat mencintai Ka'bah. Apalagi Ka'bah dibangun di Mekah, kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus tempat lahir dan tumbuh kembang beliau. Oleh sebab itu, ketika turun perintah sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis, Nabi Muhammad mengambil posisi sholat yang tidak membelakangi Ka'bah. Jadi ketika Nabi berada di Mekah, posisi Ka'bah dan Baitul Maqdis berada dalam satu garis lurus. Namun setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, beliau merasa gelisah karena harus sholat membelakangi Ka'bah. Posisi Madinah adalah di tengah-tengah antara Ka'bah dan Baitul Maqdis. Seringkali Nabi Muhammad menengadahkan wajah beliau ke langit. Ya Allah, hamba rindu sholat menghadap ke arah Ka'bah seperti kala di Mekah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh kaum Yahudi untuk membuat fitnah terhadap kaum muslimin di Madinah. Umat Islam itu bisanya hanya ikut-ikutan kami. Lihat, mereka beribadah ke arah Baitul Maqdis seperti yang kaum Yahudi lakukan. Apa itu namanya kalau tidak ikut-ikutan? Dan lama-kelamaan umat Islam akan bergabung dengan kaum Yahudi dan mengikuti segala kebiasaan kami. Nabi Muhammad yang mendengar ocehan kaum Yahudi tersebut merasa sedih. Rasulullah tidak ingin kaum muslimin berkecil hati karena fitnah mereka. Beliau terus berharap kepada Allah agar kiblat diganti ke arah Ka'bah. Setiap hari aku menunggu Jibril datang membawa perintah dari Allah. Ya Allah, aku ingin umat Islam memiliki perbedaan dengan Yahudi, khususnya tentang kiblat. Setelah 17 bulan berlalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui keinginan Rasulullah kemudian mengabulkan permintaan beliau dan mengirimkan malaikat Jibril turun ke bumi. Jibril datang ketika Nabi Muhammad sedang menjadi imam sholat zuhur di masjid milik Bani Salamah, tepatnya 2 rakaat terakhir sholat. Jadi 2 rakaat pertama Nabi Muhammad sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Lalu 2 rakaat terakhir Nabi berpindah posisi untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah. Jamaah sholat mengikuti perubahan tersebut dengan tertib. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 144. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya. Dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nabi Muhammad senang sekali atas turunnya wahyu ini. Sekarang sholat Nabi Muhammad tidak lagi membelakangi Ka'bah. Di sisi lain, kaum Yahudi merasa jengkel dan marah. Kemudian mereka mulai menyebarkan fitnah yang lain.
Sesungguhnya sholat yang syah adalah yang menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan ke arah Ka'bah. Aku sepakat denganmu. Perintah pertama yang turun adalah yang paling tepat. Tidak berhenti sampai di situ. Mereka terus mengoceh tentang perubahan kiblat kaum muslimin sekarang. Umat Islam itu tidak punya pendirian. Dulu mereka beribadah ke arah utara, namun sekarang pindah ke arah selatan. Hal itu terjadi karena mereka masih labil. Bodoh sekali para pengikut Muhammad. Lama-kelamaan kaum muslimin yang keimanannya belum stabil mulai terhasut perkataan kaum Yahudi. Kenapa aku jadi ragu terhadap Rasulullah setelah mendengar ucapan mereka? Sudahlah saudaraku, para Yahudi itu sedang mencari-cari kesalahan Rasulullah. Jangan engkau dengarkan mereka. Tapi aku juga mulai memikirkan perkataan para Yahudi itu. Demi membuktikan perkataan kaum Yahudi yang tidak berdasar tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 143. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata siapa yang mengikuti Rasulullah dan siapa yang membelot. Dan sungguh pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimananmu. Kaum muslimin yang lemah imannya mulai tersadar bahwa yang dikatakan kaum Yahudi salah. Dahulu kaum muslimin memang sholat menghadap ke arah Baitul Maqdis. Namun hal tersebut semata-mata dilakukan karena keimanan terhadap Allah. Dan ketika sekarang kaum muslimin harus sholat menghadap ke arah Ka'bah juga dilakukan atas perintah Allah. Demikianlah akhir kisah perubahan kiblat umat Islam. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah: pertama, perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah merupakan ujian keimanan bagi umat Islam. Kedua, hendaknya umat Islam selalu taat dan patuh atas perintah Allah dan Rasul-Nya, meski itu dirasa berat baginya. Wallahu a'lam bishawab.